Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita mengawali materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa materi yang telah kita pelajari ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan yang sangat baik. Sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi keteladanan beliau. Mari kita mengucapkan salam kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baik anak-anakku, materi selanjutnya pada pertemuan kita hari ini adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Tentunya semua manusia yang hidup di muka bumi ini menginginkan sesuatu kemuliaan di dalam hidupnya. Maka dari itu anak-anakku, bagaimana kita supaya hidup mulia di dunia dan di akhirat? Maka materi ini yang akan menjadi bekal kita semuanya di dalam meniti hidup dengan kemuliaan. Meniti hidup dengan kemuliaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hidup mulia dengan pengendalian diri atau seringkali dinamakan mujahadah an-nafs. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu hidup mulia dengan prasangka baik atau istilah Arabnya adalah husnudzon. Yang ketiga, hidup mulia dengan persaudaraan. Istilah Arabnya adalah ukhuwah. Baik anak-anakku yang saya cintai, cermati kisah berikut ini. Hidup mulia atau mati syahid, sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau mati secara syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah gambar yang ada di slide ini, anak-anakku. Yang pertama adalah alam adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Gambar yang kedua adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedang sakit.
Gambar yang ketiga, memberikan hadiah kepada orang lain sebagai tanda persaudaraan. Sekarang kita coba memahami makna pergaulan sekarang kita coba memahami makna pengendalian diri, prasangka baik atau seringkali disebut husnudzon, dan persaudaraan atau dalam istilah lughatul arabiyah ukhuwah. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Pengertian dari puasa itu sendiri adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu mampu menikah, hendaklah menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu menahan nafsu baginya. Jadi jelaslah anak-anakku bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, prasangka baik atau husnudzon. Prasangka baik atau husnudzon berasal dari bahasa Arab yang istilahnya adalah husnu yang mempunyai arti baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudzon. Istilah husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suudzon. Bagaimana pengertian dari husnudzon di sini yang bisa kita pahami? Sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Artinya adalah persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali aqidah atau sesama muslim. Dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Sesama manusia saling membutuhkan kepada manusia yang lain. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW
yaitu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Peristiwa ini ditandai dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana rombongan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah disambut oleh kaum Ansor, dan rombongan Nabi Muhammad ini disebut kaum Muhajirin, yang mana pada saat itu kaum Ansor belum semuanya memeluk agama Islam. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari sini, ukhuwah di sini tidak hanya ukhuwah Islamiyah, namun ukhuwah di sini juga ukhuwah dengan kelompok-kelompok lain, suku-suku lain, meskipun tidak seiman, sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba kita baca surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana surat ini adalah surat yang menjadi dasar dari pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat serta Maha Penyayang. Sekarang surat Al-Hujurat ayat 10 yang menjadikan dasar ukhuwah atau persaudaraan. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Sekarang kita coba pahami dari kandungan ayat. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini berkualitas sahih. Jadi ini layak untuk dijadikan hujjah atau rujukan dari ukhuwah. Setelah tadi kita membaca dalil-dalil dari perilaku mulia, yaitu husnudzon, ukhuwah, dan muhasabah an-nafs. Sekarang kita coba baca hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang pertama, hadis tentang pengendalian diri. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, laisa syadid bisur'ati, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Maksudnya bagaimana? Orang yang perkasa di sini bukan orang yang tubuhnya berotot, bukan orang yang pandai pencak silat, atau bukan orang yang menang dalam sebuah perkelahian. Tetapi bagaimana? Tetapi orang yang perkasa, orang yang kuat, itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri ketika dalam keadaan marah. Itulah orang-orang yang perkasa atau orang-orang yang kuat dalam arti sebenarnya. Yang kedua, hadis tentang prasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta.
hadis ini menjelaskan tentang bagaimana larangan prasangka buruk terhadap seseorang. Karena prasangka itu adalah bagian dari perkataan yang paling dusta. Maksudnya, kita berbohong kepada orang lain itu adalah dosa. Namun, kebohongan itu masih kalah lebih daripada kebohongan dari apa prasangka buruk yang kita lakukan terhadap orang lain. Karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Yang ketiga, hadis tentang persaudaraan. Hadis ini diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu udwullahu syairul jasadi bisyaharil wal khumah rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Masalul jasadi idastaka, seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, idastaka minhu adwullahu, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Bisyahari wal khumai, diibaratkan suatu persaudaraan ini adalah ibarat organ tubuh. Apabila ada di antara organ tubuh kita yang sakit, maka organ tubuh yang lainnya juga merasakan pedihnya, sakitnya dari organ tubuh yang sakit atau yang terluka. Misalkan jari telunjuk kita ini terkena atau teriris oleh pisau. Yang teriris oleh pisau adalah jari telunjuk kita. Namun yang merasakan sakit itu adalah semua organ tubuh yang ada pada diri kita. Itulah yang dinamakan persaudaraan. Sekarang beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnudzon dan persaudaraan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, hingga masyarakat dunia. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Contoh yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa
dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Contoh yang kelima, dalam pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta tidak merusak nikmat tersebut seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Sekarang contoh dari prasangka baik atau husnudzon. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Ini sering terjadi pada majelis-majelis musyawarah. Biasanya ketika pendapat kita itu tidak dipakai dalam majelis musyawarah, maka kita akan merasa tersinggung. Dari ini semuanya, kita dianjurkan untuk menghindari dari hal-hal tersebut. Kita harus tetap menghargai, karena mungkin pendapat orang lain itulah yang terbaik untuk masalah atau hal-hal tertentu. Dan kita tidak perlu berkecil hati dan bahkan sakit hati. Kita sudah mengutarakan pendapat, itu juga bagian daripada menghormati dari majelis musyawarah. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Biasanya ada pengemis, orang yang minta-minta datang ke rumah kita. Berapapun yang kita kasih, sebaiknya kita memberinya, meskipun itu nilainya kecil. Taruhlah misalkan 500 rupiah. Yang penting kita berusaha untuk ikhlas dari apa yang kita berikan. Yang berikutnya, yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Contohnya, kegiatan lingkungan yang ada di rumah kita, misalkan kerja bakti. Kerja bakti di sini adalah kegiatan membersihkan lingkungan sekitar yang ada di depan rumah, samping rumah, dan sekitarnya. Membersihkan gorong-gorong, membersihkan rumput yang ada di depan rumah bersama-sama warga sekitar atau rukun tetangga. Yang berikutnya, kegiatan sosial yang ada di sekolah misalkan. Ada kegiatan Jumat bersih yang ada di sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Sebaiknya kita juga ikut serta dalam membersihkan lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Contoh yang kelima dari prasangka baik atau husnudzon, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Artinya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab di sini adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan tugas dengan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru kita semuanya. Sekarang persaudaraan atau ukhuwah.
Contohnya, 1. Menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Ini bagian daripada contoh persaudaraan atau ukhuwah. Misalkan ada salah satu teman kita sakit, sebaiknya kita juga ikut menjenguk. Tidak lantas kita membiarkan teman kita sakit tanpa kita mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari teman kita. Yang kedua adalah mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Maksudnya bagaimana? Apabila misalkan teman satu kelas kita ada yang berselisih pendapat atau ada yang berkelahi, sebaiknya kita melerainya dan memberi pemahaman, menyadarkan kepada mereka bahwa kita ini adalah saudara bagaikan keluarga. Apabila ada yang sakit, maka satu keluarga itu pun juga akan merasakan sakitnya tersebut. Saudara bagaikan organ tubuh kita. Apabila ada organ tubuh kita yang sakit, maka organ tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Maksudnya bagaimana dalam berteman, dalam memilih teman, bersaudara, kita tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan antara teman satu dan teman yang lainnya. Semuanya pasti mempunyai sisi baik, mempunyai kelebihan, dan mempunyai kekurangan. Adapun kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang terakhir dari ukhuwah atau persaudaraan di sini, yaitu menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama, dan keyakinan. Namun, sebaiknya bagaimana kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya persatuan dan kesatuan lebih kita utamakan, karena itu yang telah diajarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam, bahwa perbedaan itu sudah ada pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan bahwa kita tetap harus menjaga persaudaraan atau ukhuwah meskipun kita beda keyakinan, beda agama, beda suku, ataupun beda bahasa, bahkan warna kulit kita berbeda. Tapi satu yang harus kita jaga, yaitu persaudaraan dan ukhuwah. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita membahas materi tentang husnudzon, mujahadah an-nafs, dan ukhuwah, harapannya adalah di dalam hidup kita senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan oleh materi ini kepada kalian adalah supaya kalian itu
bisa mengamalkan semuanya ini di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini betul-betul bisa menjadi materi, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa membawa hal-hal positif, bisa memupuk pada diri kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan jangan lupa anak-anakku, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari materi ini, tugas kalian nanti adalah meresum atau merangkum dari materi yang telah saya sampaikan, dan silahkan nanti dikerjakan dan nanti dikirim lewat WA kepada saya berupa file PDF sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti materi ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.